Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku kelas 7 SMP Nusantara Krian. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita wajib mengucapkan syukur karena atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat kesehatan, kita bisa bertatap muka walaupun sifatnya lewat daring untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Adapun untuk sekarang ini Bapak akan menyampaikan yaitu bab yang keempat yang berjudul Indahnya Kebersamaan dengan Sholat Berjamaah. Akan tetapi, biar pertemuan ini berkah dan barokah, marilah kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dalam pembelajaran bab tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih anak-anakku. Untuk selanjutnya yaitu Bapak sampaikan tentang kompetensi dasar sholat berjamaah. Yang pertama, menunaikan sholat wajib secara berjamaah. Yang kedua, menunjukkan perilaku demokratis sebagai implementasi sholat berjamaah. Yang ketiga, memahami ketentuan sholat berjamaah. Dan yang keempat yaitu mempraktekkan sholat berjamaah. Anak-anakku sekalian, kelas 7 SMP Nusantara Krian, adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat wajib secara berjamaah dengan benar. Yang kedua, menjelaskan pengertian sholat berjamaah dengan benar. Dan yang ketiga, menunjukkan dalil nakli mengenai sholat berjamaah dengan tepat. Anak-anak kelas 7 SMP Nusantara Krian, adapun pengertian apa itu sholat berjamaah, pengertiannya yaitu sholat yang dikerjakan dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Jadi pengertiannya sholat berjamaah itu yaitu sholat yang dilakukan lebih dari satu orang. Mungkin bisa dua, bisa tiga, dan seterusnya. Yang satu menjadi imam, yang lainnya menjadi makmum. Terus dasarnya apa? Yaitu adapun dasar nakli sholat berjamaah yaitu sebuah hadis Nabi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi sab'in wa isrina darajatan
yang artinya sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Adapun pahalanya yaitu 27 derajat. Jadi, kalau kalian ingin mendapatkan pahala sholat berjamaah, insya Allah akan mendapatkan pahala 27 derajat daripada sholat sendirian. Anak-anak sekalian, adapun syarat menjadi imam untuk menjadi sholat berjamaah, yang pertama, imam laki-laki, ya, bagi makmum laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada jamaah, imamnya laki-laki, maka makmum yang berada di belakangnya itu boleh makmum laki-laki atau makmum perempuan. Yang kedua, imam boleh perempuan jika makmum perempuan. Seorang imam itu boleh dari orang perempuan, tapi dengan syarat makmumnya harus perempuan juga. Tapi tidak boleh makmum berupa laki-laki. Yang ketiga, syaratnya menjadi imam yaitu balik, yaitu yang sudah dewasa dan berakal sehat, tidak gila, ya, tidak mabuk, tidak mimpi, dan sebagainya. Yang keempat, syarat menjadi imam yaitu fasih membaca Al-Quran. Jadi, seorang imam harus bisa membaca Al-Quran dengan fasih, makhorijul hurufnya, dan ada nadanya biar enak. Ya, jadi contoh, jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Dan seterusnya. Jadi harus fasih membaca Al-Quran. Sedangkan yang kelima, syarat menjadi imam yaitu harus memahami tata cara sholat berjamaah. Jadi harus tahu menjadi imam maghrib, sholat maghrib itu berapa rakaat, waktunya harus tahu. Sholat isya berapa rakaat, waktunya harus tahu. Dan sholat subuh juga harus tahu, ya, berapa rakaat dan waktunya. Anak-anakku sekalian, adapun syarat menjadi makmum. Kalau tadi kan syarat menjadi imam, sekarang syarat menjadi makmum itu apa saja? Yang pertama, harus niat mengikuti imam, ya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Husolli fardol maghribi salasa rokaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Jadi harus ada kata-kata makmuman lillahi ta'ala. Yang kedua, harus mengikuti gerakan imam. Tidak boleh mendahului. Imam ruku, makmum harus ruku. Imam iktidal, makmum harus iktidal. Imam sujud, makmum harus sujud. Jadi tidak boleh mendahului. Yang ketiga, nah ini tidak mendahului imam. Yang keempat, jenis sholat yang dikerjakan sama dengan imam. Jadi seorang makmum apabila berimam, sholatnya harus sama. Imam sholat maghrib, makmum harus sholat maghrib. Imam sholat isya, makmum harus sholat isya. Imam sholat duhur, makmum harus sholat duhur. Jadi sama-sama sholatnya. Adapun yang kelima, syarat menjadi makmum yaitu satu tempat atau satu masjid musola dengan imam. Perhatikan. Jadi makmum harus setempat. Umpama, ya, makmum imamnya di masjid, makmumnya harus di masjid, ya. Imamnya di musola, makmumnya harus di musola. Dan tidak boleh imamnya di TV, makmumnya di luar TV. Nah itu contoh, umpama sholat id, ya, ingin pahala yang banyak, akhirnya sholat di rumah dengan TV dengan channel, sholat bersama-sama, sholat Idul Fitri, imamnya di Masjid Istiqlal, kamu di daerah kamu itu tidak boleh, karena dua tempat, imamnya di TV, kamu di luar TV itu tidak boleh. Anak-anakku sekalian,